Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysal insani illa ma sa'a. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puji dan syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh ini dengan rahmat dan karunia Allah kita telah selesai menunaikan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surat An-Najmi ayat 38 dan 39. Alla taziru waziratun wizra ukhra, bahwa seseorang yang berdosa tidak akan dapat memikul dosa orang lain. Wa an laysal insani illa ma sa'a, dan seorang manusia tidak memperoleh selain dari apa yang telah diusahakannya. Jadi melalui ayat ko Allah mengingatkan kita dosa tanggung seorang-seorang. Tidak bisa seorang bapak menanggung dosa anak, anak menanggung dosa bapak, suami menanggung dosa istri, istri menanggung dosa suami. Tidak bisa. Karena dia lah kalau dia nanggung dosa kok, itu kecil awak. Tidak bisa. Dia ada dosa. Dosa tanggung seorang-seorang. Dan tidak bisa dipindah-pindahkan nanti benar di akhirat setelah ditimbang di yaumil hisab. Ibu balabih pahalo masuk surga. Banyak lebih pahalo ibu. Apa kurang pahala masuk neraka.
kurangnya seketeknya. Kecil Pak, Bu, tapi banyak lebih pahala ibu mah. Agianlah kamu sebagian boleh cukup lembut untuk masuk surga. Atau ibu menawarkan, kalau banyak lebih ya. Di usaha mana kat 10.000 lagi, balabih aja ru. Biarlah. Tak bisa. Tugas awak tolong menolong sampai mati. Kalau sayang awak, kalau mencintai awak, ingin bantu, tolong, suruh, ajak kana nelok sampai mati. Mati urus diri seorang-seorang. Kemudian ayat berikutnya, seorang manusia tidak memperoleh selain dari apa yang diusahakannya. Kada pe pahala awak yu usaha awak. Makonyo jan barok kaparagian urang, kausau urang untuk bahagia di akhirat. Waden indak wana sembayang anak dan tigo di pesantren ketiga. Nan awak ndak sembahyang, awak menangguang. Tak ada cerita. Oh kiai ya nak awak. Buya kadang nak awak. Kalangsung tu tabau awak dehnya. Ndak. Awak usawat. Jadi makanya bapak dan ibu bau sawal kita. Sabalun kita baranti bau sawal. Sabalun kita dipulangkan oleh Allah ke kampung dan sabana kekal dan abadi. Nah, seandainya awak meninggal dunia lah berpulang, bukan tak ada nan bisa membantu awak, ada. Dan dijamin dek Nabi tigonya, dan dijamin. Yang lain bisa juga, tapi tidak ada jaminan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan, kalau mati manusia. Kalau biasa kita sering mendengar idza mata banu Adam, kalau mati anak Adam. Tapi dalam hadis sahih yang sebenarnya bukan. Yang sebenarnya itu idza matal insan. Kalau mati manusia, in qata'a amaluhu illa min salasatin. Putus semua amal kecuali 3. Tiga yang bisa membantu awak, menolong awak, yang bisa sampai ke awak kece Nabi. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mana 3? Shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin sholihin yad'u lah. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tak usah awak berangan-angan yang lain, 3 kesesiapkan. Dijamin tidak Nabi sampai.
Jadi kok kurang masih ada yang menambah. Pertama, sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Bersedekah pada suatu sedekah bisa dimanfaatkan orang banyak dan tahan lama. Sedekah ke orang seorangnya, balian kabarnya makan itu tidak jariah. Itu habis. Yang jariah bisa dipegunan orang banyak. Bapak ibu punya tanah diwakafkan untuk jalan, biarlah jalan nggak semeter lah. Lalu je orang sampai kiamat, terima pahala tadi. Karena tanah apa ada musaji seketek, biarlah. Lai ibadah je orang sampai kiamat musaji itu. Walaupun lah 1.000.000 tahun awak mati, 1.000 tahun awak mati, tinggal piti apa ibu di musaji ko, balian ke simen, balian ke keramik, balian ke lapis segala macam, lai dimanfaatkan juga orang banyak, pahala. Diwakafkan tanah untuk sekolah, dibantu pesantren, rumah tahfiz segala macam, niat ikhlas, pahala. Main lihat tadi. Cuman terkadang Bapak dan Ibu, kadang-kadang miris jawab mencari kini. Di Solo pun banyak kasus. Mungkin tulus dulu, ikhlas dulu mamanya bawa wakaf tanah untuk sekolah, untuk musaji, untuk segala macam. Ketika amaknya bawa wakaf kemenakan dulu layi ada. Bila kadang habis nama wakaf nama dengeng kan dah. Upayakan mengambilnya kembali. Banyak bahkan suka sekian tahun sekolah makai penyambil dia. Kenapa bisa begitu? Utak manusia kau lah dicuci di barat, pangana ke dunia selai, pangana ke dunia selai. Tak peduli halal haram, apalagi wakaf. Wakaf itu apa dan ibu? Artinya kan baranti. Pengajian awaknya di mana wakaf tu? Baranti wakaf. Wukuf baranti di padang Arafah. Di wakaf tu baranti. Sekali harta ini diwakafkan, berhenti segala-galanya urusan orang yang mewakafkan. Makanya tidak boleh lah sangkut-sangkutin tu. Lah ada wakafan tanahnya kah? Yo kami pesantren, yo ada wakafan tanahnya nyepi terima kemenakan lencek sok kerja itu ibu kena wakafan tu. Ada sungguh kalau ini tak ada dibaca-baca nanti dia putus berhenti. Ranti jadi hak awak. Ranti orang baca-baca kalau ingin dapat pahala yang sempurna. Ini banyak kasus. Musaji begitu Pak tadi. Yo yang orang. Nama ambil orang baik tadi. Padahal untuk orang yang tulus dan ikhlas coba bayangkan pahala nangkanya tarimo. Entahlah di mama arwahnya kini, maiknya kini, dia tetap menerima. Kini diganggu oleh anak cucunya. Nah, ini makanya Bapak dan Ibu berpikir juga lah kita. Kita keluarkan sebagian harta kita, apa gunanya? Sampai membantu fakir, miskin, anak yatim yang sifatnya sementara, kita cari je peluang-peluang yang bisa kita terima besok di akhirat.
Nah, kemudian yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa saja asalkan baik. Lelo ilmu tu. Tak ada dikotomi ilmu dunia, ilmu akhirat soalnya. Ilmu ekonomi dalam Al-Quran itu ilmu ekonomi disuruh berekonomi secara Islam. Ilmu administrasi disuruh di Al-Quran. Kalau ada urusan-urusan segala macam bersama catat. Nah, itu administrasi itu. Catat. Kemudian tak catat-catat kan bisa dicari ada orang. Kan diatur sadar. Jadi ilmu kan ada ilmu dunia, ilmu akhirat. Bertani. Yang mencari ilmu dunia. Ilmu dari Allah saudara. Nah, elok-elok tu ilmunya dari Allah. Untuk dunia maupun untuk akhirat. Kalau kita belajar ilmu, memperdalam ilmu, pahala menuntut ilmu sana dengan tanggung. Manusia nampak yang tinggi derajatnya, yang diangkat derajatnya oleh Allah ke derajat yang tinggi, beriman cik, berilmu cik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat ke derajat yang tinggi. Makanya kita disuruh tambah terus ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Sampai liang lahat. Kalau bapak dan ibu terkiko cara olehnya kok. Jadi cari lo buku agama ke dibaca matulah ke bola. Ke sekolah lihat tak mungkin lo. Iko jalan ini kok. Dan prihatin lo apa je ibu nendak pernah mengaji lo. Ilmu agama ndak do, kamu saji indak, manga indak, anu dapat deketek tulislah sampai kayak. Kau jalan ni untuk nuntut ilmu. Bertambah aja ilmu seketik, bertambah aja naik derajat, bertambah aja ilmu naik aja derajat seketik lagi. Hari kau disampaikan, mana lepas lah PL lah disampaikan. Kau ilmu kamu begitu je, sampai je. Tak payah suami tak malah, tak payah anak tak malah. Kau ketika duduk-duduk. Ay lama pengajian pagi tadi. Ada kok. Amal hendak kata putui tiga sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan. Kecian kan anak yang soleh yang mendoakan, berpikirnya untuk soleh, berpikirnya untuk mendoakan kayak. Ada sampai? Tak pakai lo dia beko bermanfaat. Tu ilmu yang bermanfaat. Lai tak pakai je ilmu nan ibu sampean kainyo tu. Mati ibu, nya dapat palo, ibu dapat palo, ambo nan dapat palo. Ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya persoalan ilmu agama, ilmu lain pun ilmu dunia. Dia nama membuat kue orang ibu aja. Manggalih orang diajar. Kok jadi bos, jadilah awak bos nanelo nan berpikir bah anggota awak bisa lu maju pada suatu saat. Ininya kalau jawab aja no. Kok manggalih aja manggalih. Pandainya bisa. Kecele menyimpan lah dari kini pada menerima upah jangan jadi tinggi kayak. Nyimpan ya balanya dalam simpanan buka usaha seorang. Kalau lama pengalaman buka usaha seorang berkembang. Tidak boleh iri walaupun sempat kayu kalau dia mencarinya alhamdulillah. Ilmu yang bermanfaat.
Buat kue orang ibu aja pandainya buat kue, besoknya ajarnya sampai hari kiamat. Terima pada tadi. Guru yang tulus dan ikhlas para penyarapnya. Muridnya menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi buya kadang, menjadi kiai, dan jadi anak. Jangankan di akhirat, di dunia saja murid awak sukses kadang hati. Aku lihat di akhirat Allah yang memberikan balasan. Kamu guru mengaji lah mau ya Pak. Ibu anak murid mengaji itu tidak tahu lah macam-macam, hebat santian. Di kota kan murid ngaji itu Pak, dulunya jadi pejabat eselon 3 Kedongo, mau dikasih kemenannya dari kabit boleh datang. Wah janji. Luar biasa. Dia ngata DPR RI do murid ngaji yang begini. Jadi Syekh Gadang. Syekh Alia Nafia kasih. Syekh Alia Nafia pesantren Rabbani. Tanya kayaknya dia Syekh teraja mengaji dulu ya. Menang itu sekarang tiu. Alhamdulillah. Alun dia kira itu. Jadi makanya ilmu ku tambah diagian tambah banyak. Sabananya harap tu pun tak itu Pak. Kalau sedekah jariah tu. Secara lahiriah itu berkurang harap tu. Tapi secara batiniahnya bertambah. Sebab balunggu di akhirat menunggu awak. Karena di dunia ku ilmu jaleh. Diagian ilmu ke orang tak akan kurangkan yang awak. Bahkan bertambah mantapnya. Ambo sampai lah ya, ibu gini kok kurang-kurang sedikit apa dan apa? Allah taziru waziratun wizra ukhra wa an laisa insani illa ma sa'a. Kurang apa dan apa? Sudah mau sampai ke ibu pagi kok, bekonya tinggal kepada umur sini. Tapi esenya sekali. Hadisnya betul ya, jadi buku. Baca hadis ngaji itu, dia dapat ibu. Bekonya dapat seorang. Jadi daging ke orangnya tidak berkurang. Apa saja yang diberikan kepada orang lain, ilmu harta pun juga demikian, dia tidak berkurang. Namanya pindah tampe. Kalau hartanya pindah tampe, kalau ilmunya berkembang. Daging tanah ibu wakaf untuk mensaji untuk jalan kamunya habiskannya tidak, nyawa pindah ke akhirat. Nya nunggu ibu lagi. Nunggu ibu datang di akhirat, nunggu bapak datang di akhirat. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, awaladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Dua kali dia wasiko. Pertama menjadi anak awak soleh. Yang kedua bahas supaya nyaman doa awak setiap saat. Menjadi anak soleh enggak sulit-sulit banget ada bapak dan ibu. Cuman awak kok kan banyak nantalambe mendidik anak. Pak kok talambe nanti anak kadang lo baru diajar. Tahap mendidik anak itu laki-laki setelah balik sebelum menikah pun dia sudah harus mulai mendidik anak. Anak laki-lakinya baru balik dulu. Lah mulai didik anak walaupun belum tentu kedapat bini, belum tentu kedapat anak. Baca rohnya pastikan yang masuk ke dalam badan halalan thayyibah. Karena kalau dia menjadi suami nanti dia punya anak, nanti anaknya berasal dari darah dagingnya. Kalau darah daging kalau dikotori dengan yang haram, bibit haram, susah ngajak anak. Ibu-ibu waktu hamil sudah harus mulai mendidik anak. Kenapa? Sikap dan perilaku ibu hamil sangat menentukan sikap dan perilaku anak yang dikandung. Lahir anak ke dunia balita, kita sudah harus mengajar anak. Bagaimana mengajarnya? Anak balita
kebiasaannya hanya bisa mencontoh dan meniru. Jangan sekali-kali namburuk nampak dia di rumah. Dibawa keluar jangan karena buruk, dibawa elok-elok senampak dia sebabnya hanya bisa meniru mencontoh. 6 tahun baru usia sekolah. Habis sekolah kerajaan mengingat-ingat panjang kerajaan. Enggak, lawalihnya lah 6 tahun 7 tahun semuanya ayo baru diajak. Mata loleh. Rabung kalau lah menjadi batuang, panantian sekaya dia itu rambah selesai. Rabung kalau lah menjadi batuang, tapi kalau selagi rabung bisa dikira-kira apa? Ditarik tali kemudian bisa lingkar, tarik kemudian bisa lingkar. Jadikannya soleh dulu. Target solewan dan muluk-muluknya bisa baca Al-Quran dengan baik, bisa beribadah dengan baik, kewajiban-kewajiban agamanya jalan terhadap orang tua, santun terhadap orang lain. Dia selalu berbuat baik dan berakhlak mulia. Jadi itu. Jangan kerajaan dosa-dosa kadang. Kalau dosa kita tidak doa, tidak kalau dosa lupa. Kalau mari sehari saya, tidak doa, tidak dosa. Tidak dosa mata, tidaklah dosa menjuang. Tidak dosa telinga, tidak dosa akal. Panganak macam-macamnya doanya bikin, tidak bikinnya. Dosa hati. Aku nampak. Tak ada dosa. Kau aduh je menuri dosa-dosa ketek jangan lipat dia banyak. Kecil Siti Aisyah jangan anggap enteng dosa kecil. Dosa kecil sudah berulang kali dia jadi besar. Tapi yang pasti lu yang besar jadi. Nah, tugas yang kedua bagaimana supaya dia bisa berdoa. Itu awak. Dari kini doa Allahumma gfirli zunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu bukan untuk orang tua yang sudah mati, Pak. Hidup mana awak suruh baca aja tu ya nak. Tak ada bentuk orang mati tu. Allahumma gfirli zunubi, ya Allah ya Tuhan ampunilah dosa Allah. Waliwalidayya dan dosa kedua orang tua boh. Tak ada kesian kalau nyolah mati baru didoa tak. Jadi hidup kesawak suruhnya mendoa awak sekali minta ampun dosa. Untuk kehidupan dunia doakan, inya didoa awak suruh doa aja. Kesian kayaknya doa apa? Doa nama. Ya, kalau kami Pak dan Ibu ada hal-hal yang penting untuk anak. Kalau menelepon pasti doa. Hampir tidak doa. Kalau pitih itu rutin saya. Bila harus mengirim pitih kayaknya itu rutin. Tapi kalau doa, yang penting sedang dihadapinya. Sakit badan stemma, doanya supaya sehat. Ujian berdoa, doanya supaya sukses. Jika perlu tahajudan malam. Awak ada kayak dulu gini. Jangan lupa mendoakan mendoakan nama. Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang melebihi kekuatan doa. Kamu pembo kecian bapak dan ibu, kamu sehat dia doa. Bulan Ramadan di maja doa lembu Ramadan yang tidak ambil turi. Pengurus memanduan jadwalnya Ustaz Afrizal Taib, beliau sakit. Doa semua supaya sehat. Doa. Allah tu senang. Ud'uni astajib lakum, minta kepada Allah mau kabulan. Selama kau baca nanti kabulan, ya awak mendoakan macam-macam. Kini kalau banyak orang lain doakan banyak. Beribu orang mendoakan enggak separuh elok. Luar biasa. Kenapa kita untuk anak kita, untuk keluarga kita tak kita doakan? Kenapa anak kita tidak mendoakan kita? Terutama minta ampun supaya bahagia dia tidak.
Ikut 3 kok kecil Nabi, ikut yang tidak akan terputus, dijamin. Kalau yang lain bisa sampai tapi jaminan tidak ada, banyak syaratnya. Jadi untuk itu kita siapkan apa tadi? Sedekah jariah. Tidak banyak, tidak apa. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bapak dan Ibu, demikian pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.